Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Kamu diberkati, semua diberkati. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus boleh ada di pagi yang indah ini. Di hari ini kita boleh datang lagi untuk memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online Jemaat Gemim Ebenezer Watutumau? Sudah ada yang siap? Angkat tangan yang siap. Harus duduk manis, jangan jalan-jalan, jangan bercerita dengan kakak atau adik atau teman yang di rumah ya. Harus fokus di saat mengikuti ibadah. Nah adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita dan kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Terbit Matahari, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Engku Yama. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan berdoa, doa buka untuk sekolah minggu kita pada saat ini. Sikap berdoa semua, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami hingga kami pada saat ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau kiranya berkati kami semua supaya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini dengan baik. Usir segala kuasa roh jahat yang mau mengganggu kami mengikuti ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk kita memuji Tuhan? Semangatnya mana? Tentara Kristus! Iya, harus semangat begitu dong untuk memuji Tuhan. Jangan cuman aduh lemes, baru bangun tidur ya, belum sempat sarapan. Ya harus tetap semangat. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul There's No One Like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. What I want everywhere, I search everywhere, I turn around everywhere. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. What I want everywhere, I search everywhere, I turn around everywhere. There's no one like Him. Adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih semangat untuk menyanyi lagi?
Oke, masih tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Siapa yang masih ingat dengan lagu yang berjudul Cukup Satu Kali? Sekarang kita akan menyanyikan lagu itu ya secara bersama-sama. Oke, silakan. Bukan seperti darah domba atau lembu biasa dipersembahkan untuk penyucian berulang kali, tapi darah Kristus yang tak bercacat, tak bercela, yang menyucikan manusia dari segala dosa. Karena setiap manusia akan mati satu kali, kembali menghadap Tuhan dan dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Karena setiap manusia akan mati satu kali, kembali menghadap Tuhan dan dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Adik-adik masih tetap semangat kan? Lagu terakhir kita akan menyanyikan lagu Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi, bersukacita. Saatnya sekarang kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita pegang yang menjadi pegangan kita? Alkitab. Oke, mana Alkitabnya? Siapkan dulu Alkitabnya, duduk manis, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan video berikut ini.
pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini karena memiliki tujuan hidup. Selama dia berada di dunia, banyak mujizat ditunjukkannya. Bahkan dia menetapkan beberapa orang untuk menjadi murid-muridnya. Mereka disebut ke-12 Rasul. Kalau dulu Yesus Kristus memakai ke-12 muridnya untuk mengajar, bersaksi, dan memberitakan Injil, maka di zaman sekarang Tuhan juga bisa memakai kita, anak-anak, untuk mau memberitakan Injil kepada orang tua, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, teman-teman, dan siapapun yang kita jumpai. Tidak ada orang yang bisa melarang kita untuk memberitakan Injil. Jadi bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak sekolah minggu juga bisa menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Dimulai dengan mengajak teman-teman ke tempat ibadah, menceritakan kisah Tuhan dalam Alkitab, menolong sesama, dan sebagainya. Di samping itu, kita juga harus rajin berdoa. Dengan menjadi alat Tuhan, masa depan kita akan diberkati Tuhan. Adik-adik, gimana tadi dengan cerita firman Tuhan? Siapa yang ada mengikuti dengan teliti video tadi? Masih ingat tak apa pesan dari firman Tuhan tadi? Ya, ternyata di firman Tuhan tadi, di cerita firman Tuhan tadi dianjurkan bahwa walaupun kita masih kecil, masih anak-anak, tetapi kita juga boleh untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Melalui apa? Caranya apa? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Apa? Ya? Oh, ada yang bilang berdoa. Betul, harus berdoa, rajin baca Alkitab. Tetapi dari apa? Orang punya tindakan kita. Apa yang kita harus lakukan ke teman-teman kita? Atau karena sekarang kita masih di rumah, apa yang harus kita lakukan di rumah? Ayo coba. Iya, harus dengar-dengaran ke orang tua, ke mama papa. Jangan suka marah-marah. Nanti kalau ada teman-teman yang salah, apakah kita boleh membuli mereka atau boleh kita ejek? Tentu tidak boleh. Sama dengan firman Tuhan yang minggu kemarin. Kan masih ingat yang firman Tuhan minggu kemarin. Nah adik-adik, untuk itu kalau kita rajin
membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita pasti bisa untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Dan selain itu juga dengan memuji Tuhan. Kan ada adik-adik tuh yang suka menyanyi kecil-kecil di rumah. Nah makanya setiap ada sekolah minggu online, kita memuji Tuhan dengan semangat. Karena dengan memuji Tuhan kita juga sudah termasuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk apa yang Anci sampaikan ini. Dan jangan lupa apa yang sudah didengarkan di cerita video tadi, di cerita firman Tuhan tadi. Oke adik-adik, saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan dan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita mempersiapkan yang boleh kita berikan kepada Tuhan dengan tulus hati. Dan doa persembahan dan doa syafaat oleh Encik Vivi. Burung pipit tidak melabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan berdoa syafaat. Jadi Encik minta adik-adik untuk duduk kembali diam dan tenang, kemudian lipat tangan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Terima kasih banyak Bapa, ketika di saat ini kami masih boleh memiliki kekuatan, nafas kehidupan, bahkan ketika kami masih boleh bersama-sama dengan keluarga kami dalam keadaan yang sehat, kami percaya itu semua karena pertolongan, kasih dan campur tangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di saat ini. Biarlah Tuhan Yesus mau memberkati firman ini, bahkan Tuhan juga memberkati kami anak-anak sekolah minggu agar boleh dapat tetap terus tumbuh di dalam Tuhan dengan selalu merenungkan firman Tuhan, membacanya, terutama dalam firman Tuhan yang boleh kami dengar. Didiklah kami Tuhan agar selalu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah lupa pada Tuhan, yang selalu setia dan mengasihi Tuhan Yesus bahkan terhadap sesama kami. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kondisi yang tidak enak badan atau dalam kondisi sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Yesus jamah segala sakit penyakit mereka, agar mereka boleh dapat pulih, agar mereka boleh dapat beraktivitas seperti biasa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat pandemi COVID-19 yang saat ini semakin terus bertambah. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan dunia ini, bahkan terlebih khusus Tuhan Yesus mau memulihkan bangsa Indonesia, bahkan Sulawesi Utara, tempat di mana kami tinggal. Terima kasih banyak Tuhan, berkati pemerintahan yang ada, agar Tuhan beri kemampuan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk memampukan mereka mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, ketika tadi kami sudah boleh memberikan persembahan, biarlah Tuhan Yesus mau berkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh dapat terpakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, inilah doa syukur kami kepadamu, biarlah Engkau mau mendengarkannya,
Dan biarlah Tuhan Engkau terus menjaga dan melindungi kami, bahkan seisi anggota keluarga kami dari segala virus, dari segala bakteri, bahkan kuman apapun. Inilah kami yang berdoa kepadamu Bapa, ampuni setiap salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik, tetap terus membaca Alkitab setiap hari. Ya, jangan dilewatkan. Dan jangan lupa juga menjaga kesehatan, paling utama, makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, dan jangan lupa tetap berdoa. Sekali lagi, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton Sekolah Minggu Online pada hari ini. Jangan lupa tetap bersama-sama dengan guru-guru Sekolah Minggu Jemaat Gemim Ebenezer Watutumo di minggu depan di ibadah yang sama, Sekolah Minggu Online. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. One, two, three, four. One faith, hope and love. One faith, hope and love. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. One faith, hope and love.